Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di kelompok 4 ini beranggotakan Muhammad Aprianto, Syafat Gunawan, Dwinanda Fitra, Andi Muh Fahri, Nur Daeng Palipa, Muh Iqbal, dengan saya sendiri Fardan Sarul. Jadi slide pertama akan dibacakan oleh saudara saya, Dwi. Pengolahan limbah cair industri susu. Pengertian dasar pencemaran air bersih tidak diukur dari tingkat kemurniannya, tetapi dibandingkan dengan keadaan normalnya. Jika air yang dimaksud telah menyimpang dari keadaan normal air tersebut, dikatakan telah mengalami pencemaran. Pencemaran air terjadi karena adanya limbah. Limbah merupakan produk samping industri yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki karena mempunyai nilai ekonomi. Yang kedua, sumber dan karakteristik limbah cair industri susu. Sumber utama limbah cair industri susu adalah produk yang hilang selama operasi pencucian yang dilakukan limbah cair yang berasal dari industri susu. Karakteristiknya tidak jauh berbeda dari perusahaan makanan lainnya, tetapi limbah cair yang berasal dari industri susu mempunyai karakteristik khas, yaitu kerentanannya terhadap bakteri pengurai. Dengan demikian, limbah cair industri susu akan mudah mengalami pembusukan. Karakteristik limbah cair. Karakteristik air yang telah mengalami pencemaran dapat diklasifikasi menjadi 3, yaitu karakteristik fisik, kimia, dan biologi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad. Karakteristik fisik. Perubahan yang ditimbulkan oleh parameter fisik limbah cair yaitu suhu, zat padat terlarut, zat padat tersuspensi, kekeruhan, daya hantar listrik, warna, rasa, dan bau. Next. Karakteristik kimia. Karakteristik kimiawi ditentukan oleh kandungan unsur yang membentuk sifat kimia dari limbah cair yang meliputi pH atau tingkat keasaman, BOD, COD, alkalitas, kadar besi, mangan, klorida, fosfor, sulfur, logam berat dan beracun, fenol, lemak, dan minyak. Next. Karakteristik biologi. Karakteristik biologi ditentukan oleh kandungan organisme di dalam air seperti bakteri, koliform, dan organisme mikro lainnya termasuk ganggang dan jamur dan alga. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman. Silakan, Pai. Pengolahan limbah cair. Yang pertama, bak penampungan limbah cair. Yang kedua, bak ekualisasi. Ketiga, bak aerasi aerob. Keempat, bak aerasi lumpur aktif. Kelima, bak sedimentasi. 6, bak koagulan encer. 7, bak koagulasi. 9, bak sedimentasi. 10, bak penampung. 11, bak flotasi. 12, bak pengendapan partikel ringan. 13, bak penyaring dengan pasir. 14, bak penyaring dengan arang aktif. 15, bak stabilisator. Next. Eksperimen pendahuluan ini dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan mikroorganisme yang paling besar selama kurun waktu 10 jam. Proses aerasi dilakukan dengan memasukkan oksigen ke dalam limbah cair industri susu dengan menggunakan aerator pump.
pemberian oksigen dilakukan secara terus-menerus sebelum dan selama proses aerasi berlangsung. Setiap 2 jam dilakukan pengujian terhadap jumlah bakteri untuk mengetahui pertumbuhannya. Next. Pengolahan limbah cair industri susu. Proses sesungguhnya pengolahan limbah cair industri susu dengan peralatan proses hasil instalasi yang disajikan pada gambar di atas. Tahapan-tahapan sebagai berikut. Tahap 1, proses ekualisasi atau proses penyeragaman, yaitu proses pendahuluan yang akan sangat membantu terhadap proses aerasi anaerob. Tahap kedua, proses aerasi anaerob, yaitu proses yang bertujuan untuk menurunkan bahan-bahan organik terlarut dan senyawa organik lainnya dengan bantuan bakteri anaerob. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Iqbal Nurhalis. Tahap ketiga, proses aerasi, bertujuan untuk menurunkan bahan-bahan organik dan senyawa organik lainnya dengan cara memasukkan oksigen secara terus-menerus. Tahap keempat, proses sedimentasi pertama, proses untuk mengendapkan lumpur yang dihasilkan pada proses aerasi. Tahap kelima, proses koagulasi flokkulasi, yaitu proses penambahan dosis koagulan dan dilanjutkan dengan proses pengadukan untuk membentuk flok. Tahap keenam, proses sedimentasi kedua, yaitu proses pengendapan terhadap flok yang terbentuk pada proses 5. Next. Tahap ketujuh, proses flotasi, yaitu proses pengapungan untuk meningkatkan laju perpindahan partikel-partikel tersuspensi yang masih ada. Tahap ke-8, proses sedimentasi ketiga, yaitu proses pengendapan partikel ringan. Tahap ke-9, proses penyaringan dengan pasir untuk menyaring partikel halus. Tahap ke-10, proses penyaringan dengan arang aktif untuk menyerap bahan-bahan kimia yang masih tersisa. Pengujian air hasil pengolahan. Air hasil pengolahan diuji dengan mengukur parameter-parameter suhu, kekeruhan zat padat tersuspensi, zat padat terlarut, daya hantar listrik, pH, BOD, COD, dan jumlah bakteri. Sedangkan kualitas air hasil pengolahan dapat diketahui dengan cara membandingkan dengan standar baku mutu air buangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Safat Gunawan. Kandungan air hasil pengolahan limbah cair tersebut menunjukkan bahwa besaran-besaran seperti kekurangan zat padat terlarut, zat padat tersuspensi, BOD dan COD mengalami penurunan yang sangat nyata. Kemudian jika hasil pengujian tersebut dibandingkan dengan standar baku mutu air bangunan pengolahan 3, pengolahan menunjukkan bahwa air hasil pengolahan dari penelitian ini memenuhi kualitas air buangan sehingga aman dibuang ke lingkungan. Kesimpulan, limbah cair industri susu mengandung zat pencemaran yang cukup tinggi melebihi ambang batas baku mutu air buangan sehingga akan mengakibatkan pencemaran lingkungan.
jika limbah tersebut langsung dibuang. Oleh karena itu, limbah tersebut harus diolah. Penambahan dosis keunggulan yang paling ideal pada proses pengolahan limbah cair industri susu adalah 5 mili ke dalam 500 liter. Metode penambahan keunggulan dengan penggunaan alur proses yang dipilih pada proses pengolahan ini dinilai paling efisien. Dengan proses pengolahan yang dipilih pada penelitian ini diperoleh air hasil pengolahan memenuhi kualitas baku mutu air buangan pengolahan 3. Jadi air pengolahan akan sangat aman jika dibuang ke lingkungan. Sekian dan terima kasih. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jadi mungkin hanya sampai situ. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi, saudara-saudaraku. Jadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.